Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae dalam program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik Obrolan Seputar Iman Katolik. Nah, pada edisi kali ini kita akan kembali berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan, khususnya pada Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Di sini sudah kita hadirkan seorang narasumber yang akan membantu kita untuk berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan tersebut. Inilah dia narasumber kita, Pastor Julius Simatupang Kapusin. Halo Pastor, selamat berjumpa kembali. Selamat jumpa Maria. Iya, terima kasih banyak Pastor karena Pastor sudah hadir bersama kami, membantu kami untuk berbincang-bincang mengenai Sabda Tuhan, khususnya pada Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Sama-sama. Baik, Sobat Komsos dan Pastor, sebelum kita memulai perbincangan kita mengenai Sabda Tuhan, kiranya Pastor berkenan untuk memimpin kita dalam doa pembuka, sekaligus nanti membacakan Injil. Sobat Komsos yang terkasih, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas iman yang Kau tanamkan dalam diri umat-Mu. Terima kasih sebab Engkau memperkenalkan Yesus, Putra-Mu yang terkasih. Semoga acara kami dalam siaran ini berjalan dengan baik dan kami semua memperoleh buah-buah iman dari pengajaran akan sabda-Mu pada kesempatan ini. Kami puji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Sobat Komsos yang terkasih, mari kita buka kitab suci kita dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Pastor, terima kasih banyak karena sudah membacakan sabda Tuhan pada Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Maka sekarang kami persilakan Pastor untuk menjelaskan secara ringkas mengenai sabda Tuhan pada hari ini. Baik sobat-sobat Komsos yang terkasih, kalau kita mencermati isi perikop dari Injil Matius hari ini, pada kesempatan ini, maka kita melihat di sana percakapan antara Yesus dengan para murid tentang siapa Yesus itu. Kita melihat di ayat pertama itu bahwa ternyata ada banyak pandangan tentang Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada para murid, siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu maksudnya itu menunjuk kepada Yesus sendiri.
Maka ada banyak pendapat di kalangan masyarakat umum. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan dia Elia. Ada yang mengatakan Yeremia. Dan ada pula yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Begitulah, begitu beragam. Tentu itu kita mengerti karena Yesus itu begitu populer. Dia dikenal secara luas oleh masyarakat karena dia adalah pengkhotbah yang ulung. Dia yang membuat mujizat, misalnya penggandaan roti dan segala macam itu. Dia juga sebagai penyembuh dan segala macam. Maka memang dia cukup terkenal dan kemudian banyak orang akan mengatakan siapa dia. Tapi itu kata orang. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, "Kalau kamu, apa katamu? Siapakah aku?" Ketika pertanyaan itu datang, ternyata Petrus dari antara sekian rasul itu menjawab terlebih dahulu. Dia berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias, kita tahu artinya dialah yang diurapi, dia yang dikuduskan oleh Allah. Dan itu dimengerti oleh Petrus tampaknya. Tetapi pengertian itu dari mana? Apakah itu dari Petrus sendiri atau memang bukan? Ternyata dari kata-kata Yesus, "Berbahagialah kamu Petrus." Dikatakan begitu artinya sebetulnya mau mengatakan yang kau katakan itu Petrus benar. Itulah kurang lebih kita mengerti itu. Tetapi sekaligus dikatakan yang mengatakan itu bukanlah terutama Petrus sebagai manusia. Tetapi itu adalah ilham ilahi. Bapa yang mengatakan itu pada Petrus. Allah yang menginspirasi Petrus untuk mengungkapkan itu. Karena itu jelas tadi dikatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Allah tak mungkinlah kita ketahui semuanya. Siapa Allah tak mungkin dibuat atau penuh dimengerti oleh kita sebagai manusia. Tetapi siapa Allah itu hanya mungkin benar dikatakan kepada kita oleh Allah sendiri. Maka itu bukanlah upaya manusia semata. Karena itu kita mengerti bahwa iman itu adalah sekaligus rahmat. Iman itu, pengakuan iman kita itu adalah karunia dari Allah, ilham ilahi, bukan upaya kita untuk menjelaskan siapa Allah. Pengakuan si Petrus itu, pengakuan imannya itu kemudian memberi dia tugas panggilan yang begitu khas. Maka dikatakan tadi oleh Yesus menyusul pengakuan iman Petrus itu, dikatakan, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Petrus tampaknya menjadi yang pertama, menjadi tokoh yang penting, bahkan yang utama dari antara para rasul. Mengapa yang utama? Ya, mungkin karena dia yang pertama diinspirasi oleh Allah untuk mengakukan siapa Yesus itu. Maka itulah barangkali kita mengerti mengapa kita sebut dia yang pertama. Dan yang kemudian memang kepada dia Yesus mengatakan dengan terang bahwa di atas batu karang yang kuat itu Yesus akan membangun suatu jemaatnya, membangun gerejanya, membangun kumpulan atau komunitas yang beriman kepadanya. Nah, itu memang seperti terasa ada permainan kata di situ,
si Petrus itu disebut, Simon itu disebut Petrus, yang dalam bahasa Timur Tengah itu atau Yunani pun itu nanti dikatakan dia adalah batu karang. Nah, memang ini penafsiran atau apakah ini permainan kata, penafsiran, tapi itu bagi kita orang Katolik begitu jelas itu kita anggap sebagai landasan dasar yang menunjuk kepada Petrus sendiri yang adalah batu karang. Batu yang kuat, di mana nanti jemaat akan didirikan oleh Allah. Maka karena itu peranan si Petrus itu menjadi sangat inti. Karena itulah dikatakan kepada si Petrus itu akan diberikan kunci kerajaan surga itu. Tentu kerajaan surga itu adalah menggambarkan, menunjuk pada gereja itu sendiri. Sudah ada sebenarnya nubuat Yesus sebelum teks ini dikatakan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Itulah ketika Yesus berkata tentang benih yang kecil akan tumbuh menjadi suatu pohon yang besar. Gitu, pohon yang besar. Bahwa gereja itu akan suatu saat akan menjadi sangat besar, dan karena itu dia harus menjadi tampak jelas, dia harus menjadi suatu bangunan yang besar, dan karena itu memang sebagai bangunan yang besar gereja harus tampak. Gereja itu harus kelihatan bagus, terorganisir, komunitas-komunitasnya harus ada yang relasi yang baik, ikatan satu dengan yang lain. Maka karena itu memang dibutuhkan satu pemimpin, dibutuhkan satu tokoh yang kelihatan. Dan inilah bagi gereja kita mengerti nanti peranan si Petrus itu begitu kuat, begitu sentral, begitu penting. Nah, bahkan dia dikatakan sebagai kunci, pemegang kunci. Pemegang kunci itu artinya peranan kunci ada padanya sebagai pemimpin. Dia akan bisa mengatakan, inilah nanti yang menjadi ajaran kita. Ini kurang benar sebagai ajaran kita. Kamu bisa menjadi anggota dari kumpulan gereja itu. Kamu tidak. Ini isi iman kita, ini yang tidak. Nah itu, dia nanti akan diberi kuasa itu. Nah, tentu si Petrus itu pemegang kunci, bukan pemilik kunci. Sekali lagi itu ya, karena pemilik kerajaan itu adalah Allah sendiri. Petrus hanya pemegang kunci, artinya memiliki peranan yang cukup sentral di situ. Begitu kita mengerti dalam gereja kita. Nah, tapi Petrus itu kemudian kita harus ingat karena pengakuan imannya yang sudah mengenal dan mungkin mengalami juga siapa Yesus itu bagi dirinya. Nah, tentu si Petrus itu bukanlah malaikat ya. Petrus itu adalah manusia yang terbatas, akan tetapi toh Allah atau Yesus ya tahu itu, pasti tahu itu keterbatasan si Petrus, tapi toh Yesus memilih dia untuk memiliki peranan di tengah gerejanya itu nanti. Bahkan apa yang akan diputuskan si Petrus itu pun akan dianggap sah bagi kerajaan surga, karena di ayat selanjutnya dikatakan apa yang kau ikat akan terikat di surga, apa yang kau lepas akan terlepas di surga. Maka memang si Petrus itu pemegang kunci. Nah, dia akan menjadi gembala utama di tengah kawanan-kawanan itu, seperti kita baca dalam Injil Yohanes. Bahkan dikatakan sampai 3 kali kepada si Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Maka si Petrus itu menjadi gembala utama. Bagi gereja kita, gereja Katolik, memang si Petrus itu kita katakan sebagai uskup pertama di Roma, dan itu akan menjadi tahtanya itu akan diteruskan terus-menerus dalam pemimpin-pemimpin gereja kita selanjutnya, seperti kehadiran Paus, Sri Paus, itu yang kita mengerti itu. Maka saya berpikir itulah kurang lebih yang kita mengerti dari teks ini, bahwa pengakuan iman dari si Petrus itu begitu penting. Kendati dia seorang manusia, tapi toh dia sepertinya sudah sampai pada kematangan yang cukup untuk memegang peranan yang kunci, memegang peranan yang penting dalam komunitas para rasul atau dalam komunitas gereja yang akan didirikan oleh Yesus sendiri. Begitu kurang lebih penjelasan singkat
yang bisa saya tawarkan, mungkin bagus kalau ada 1-2 pertanyaan. Baik Pastor, Untuk kita terima kasih lanjutkan. banyak untuk penjelasan singkatnya Iya, sama-sama. mengenai sabda Tuhan khususnya pada hari raya Santo Petrus dan Paulus. Baik Pastor, dari penjelasan singkat tadi Pastor, tadi ada Pastor jelaskan mengenai bahwa si Simon ini disebut juga sebagai Petrus ya. Ya. Dalam bahasa Yunaninya tadi artinya Petrus. batu karang. Ya. Kemudian dalam Injil juga di ayat ke-18 Allah juga mengatakan bahwa di atasnya akan didirikan jemaat. Tadi memang sudah Pastor jelaskan secara singkat. Kira-kira bisa Pastor jelaskan lebih detail lagi apa maksudnya kalimat tersebut, ayat tersebut yang Allah mengatakan di atasnya akan didirikan jemaat. Ya, silakan Ya. Pastor. Baik, terima kasih. Ya, inilah kita lihat tadi nampaknya menjadi awal mula bagaimana kemudian Yesus sendiri menginginkan rupanya kehadiran gereja menjadi satu lembaga, satu institusi. Nah itu. Memang seperti saya katakan tadi, sebelum ayat perikop ini pun, pada bab-bab sebelumnya sudah ada sebenarnya nubuat Yesus tentang bagaimana suatu saat warga kerajaan Allah itu akan berproses, dia akan menjadi suatu komunitas yang besar. Itu sudah dikatakan sebetulnya. Dan sekarang Yesus sendiri begitu jelas mengatakan akan kudirikan jemaatku. Nah, Yesus mengharapkan berdirinya gereja. Gereja dalam artian kumpulan orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, artinya Yesus menginginkan suatu komunitas yang kelihatan. Maka gereja kita memang harus dimengerti sebagai gereja yang kelihatan. Gereja yang kelihatan itu maksudnya supaya benar-benar gereja. Karena bagaimanapun untuk suatu gerakan revolusioner atau gerakan pembaruan kebudayaan itu harus tampak. Bagaimanapun itu, termasuk gereja sebenarnya, maka gereja harus tampak. Ketika gereja tidak menampakkan dirinya, gak ada artinya. Maka dia harus nampak. Karena itulah Yesus ingin mendirikan lembaga itu supaya kelihatan. Begitu. Maka Yesus menginginkannya. Maka kita bisa melihat ini sebenarnya satu teks yang mengatakan bahwa memang gereja itu didirikan oleh Yesus. Yesus menginginkannya setidaknya. Dan untuk itulah kita mengerti ketika dia menjadi lembaga yang kelihatan, harus ada pemimpin yang kelihatan. Iya, betul. Harus ada pemimpin yang kelihatan. Maka konteksnya tadi pemilihan penyebutan nama Petrus itu di atas batu karang, artinya Petrus itu adalah batu karang, menunjuk ke situ dialah yang menjadi pemegang kunci yang utama bagi kawanan itu. Tetapi selalu dalam pengertian bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Artinya bukan si Petrus yang menentukan segalanya. Iya, betul. Tidak. Dia hanya pemegang kunci. Yang pemegang kunci artinya memiliki peranan yang penting ya. Artinya Petrus bukan mengatakan, akulah menjadi pemilik kerajaan itu. Bukan. Hanya pemegang. Hanya pemegang peranan yang kunci. Dan sepertinya jelas kita lihat tadi, Yesus menginginkan itu. Iya. Pasti mungkin Yesus tahu bahwa suatu saat si Petrus pun bisa saja menyangkal dia. Karena teks ini dikatakan sebelum Petrus menyangkal kan? Iya. Belum. Tapi Yesus sebagai Allah pasti tahu bahwa si Petrus juga sangat terbatas. Tetapi toh ketika roh menginspirasi orang, ilham ilahi, rahmat kasih karunia Tuhan menyertai seseorang, walaupun kita lemah, tetapi toh kita juga dimungkinkan bangkit. Mungkin dalam artian itulah Yesus mempercayakan peranan itu kepada Petrus. Begitu saya mengerti. Maka batu karang yang kuat ketika Petrus kokoh dalam pemahamannya tentang Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, maka memang bisa. Dan dia adalah batu karang yang kuat. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasan mengenai hal ini. Baik terkait dengan kunci ya, ada tadi kita bahas mengenai kunci surga. Ya, bukan kunci yang lain-lain nih Pastor ya. Bukan kunci yang lain, bukan kunci gitar. Ya, kunci rumah atau kunci Inggris lah dan sebagainya. Iya, terkait dengan kunci kerajaan surga yang dititipkan oleh Allah kepada Petrus, ya sebagai pemegang ya, bukan pemilik seperti yang Pastor jelaskan. Nah, kira-kira Pastor, apa arti kunci kerajaan surga yang diberikan Allah kepada Petrus ini?
Ya, sebagaimana kunci ya, itu untuk membuka, memungkinkan kita melewatinya satu pintu atau tidak bisa melewatinya. Maka itu memang simbol, termasuk itu sebenarnya simbol kepemimpinan ya. Simbol kepemimpinan di mana seorang pemimpin itu harus benar-benar memang mengendalikan banyak hal. Maka tadi sudah seingat saya sudah saya katakan juga misalnya, maka dia nanti akan menyaring mana yang menjadi ajaran kita, mana yang tidak. Mana yang bisa menjadi masuk pada kelompok komunitas gereja itu, mana yang tidak. Maka bagi dia banyak peranan itu terjadi. Itulah namanya peranan kunci. Maka itu sebetulnya semacam otoritas kepemimpinan dalam suatu lembaga yang kelihatan, yang kita katakan tadi dalam gereja kelihatan. Maka tadi dikatakan bahkan ketika kau mengikat orang, dosa orang di dunia ini, itu terikat di surga. Ketika kau melepaskan di dunia ini, dia akan terlepas di surga. Maka itu memang peranan si Petrus. Dalam kita mengerti juga bagi gereja kita Katolik, peranan Paus itu tentu dalam kesatuannya dengan para uskup, memang itu akan menjadi penjaga ajaran. Baik Pastor, itu kira-kira tentang kunci yang diberikan Allah dititipkan Allah kepada si Petrus ya. Lalu jika kita kaitkan dengan gereja kita saat ini, bagaimana sabda Tuhan ini dapat kita pahami dalam kaitannya dengan otoritas kepemimpinan gereja kita saat ini? Menurut Pastor bagaimana? Ya, dalam artian tadi pengakuan iman si Petrus itu, maka memang para paus kita, penerus tahta Petrus itu, memang mereka akan menjadi pemegang kunci terus. Dialah menjadi ketua dari para pemimpin yang dalam gereja yang kelihatan ini. Maka kita mengerti dengan hierarki kepemimpinan ya, paus dan selanjutnya itu. Maka dalam artian itu sebenarnya kita mengerti teks ini bahwa para paus itu penerus tahta Petrus itu. Dan dari segi kredibilitas kepemimpinan mereka, maka kiranya itu yang kita mengerti terus bahwa paus kita itu selalu akan berusaha menjaga iman itu, menjaga ajaran iman kepada Yesus itu, bagaimana kemudian gereja senantiasa dapat selalu setia pada pemahaman Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, sejauh itu akan diusahakan terus. Ya, tentu dalam sejarah ya banyak dinamika, tetapi para pemimpin kita, paus dan para uskup itu akan selalu kembali pada ke sana. Dan mereka memiliki otoritas untuk menyatakan ini iman kita, ini tidak termasuk, ini sudah mulai abu-abu, ragu-ragu begitu. Saya melihat begitu dia. Nah, kaitannya dengan gereja kita yang sekarang begitu. Baik Pastor, terima kasih untuk itu. Terima kasih banyak dialog kita saat ini, perbincangan kita mengenai Injil pada Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Maka sekarang kami persilakan Pastor untuk memberikan kesimpulan mengenai bacaan khususnya pada Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Maria dan Sobat Komsos. Injil ini, perikop ini dibacakan atau kita akan dengarkan pada perayaan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus ya. Itu akan jatuh pada tanggal 29 Juni. Ya, kita mengerti tadi Petrus itu adalah uskup Roma ya. Nah, dan Paulus itu rasul yang sangat besar, bahkan sering disebut misionaris terbesar di segala zaman. Karena dia, Rasul Paulus itu menjelajah hampir semua penjuru dunia, ya, dari benua pulau ke pulau untuk mempersaksikan isi iman akan Tuhan. Kedua rasul ini pastilah mereka memiliki pengenalan yang benar akan Yesus sebagai Allah yang hidup. Pasti itu. Kalau tidak, mereka tidak akan sampai siap untuk dibunuh. Si Petrus itu disalibkan terbalik kota Roma, dan Paulus itu mati dihunus pedang. Nah, tentu karena mereka mengenali dan mengalami
siapa itu anak Allah yang hidup itu, Yesus. Itu keyakinan kita gereja. Nah, berkaitan dengan itu, untuk momen perayaan Hari Raya ini, kiranya ini menjadi momen yang sangat baik untuk kita umat beriman untuk sekali lagi bertanya dan mendalami, merefleksikan siapa Yesus bagi kita, siapa Yesus bagi saya. Bukan siapa Yesus bagi Maria, tapi siapa Yesus bagi Pastor Julius. Ini adalah momen untuk kita. Sebetulnya atau sesungguhnya dengan aneka cara sebenarnya, khususnya ketika kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan hidup, sering kita tergiring sendiri pada pertanyaan itu. Ketika kita mengalami kesulitan, Yesus, apakah kau Tuhan? Apakah kau anak Allah yang hidup? Mungkin kita diajak juga ke situ kan? Itu. Maka memang sangat perlu kita memiliki itu. Siapa itu? Karena ketika dia menjadi pengalaman yang personal, ketika pengenalan kita menjadi personal, maka memang kita akan siap lebih bahagia menjalani kehidupan kita sebagai umat Allah. Maka inilah momen yang baik. Secara teoretis tentu kita sudah dengar tadi, dia adalah Mesias, Allah, anak Allah yang hidup. Tetapi beriman itu bukanlah soal teoretis, konseptual belaka, bukan. Karena kemudian kita harus mengalami kehidupan praktis, maka karena itu iman personal harus selalu menjadi jelas bagi kita. Karena pada ujungnya kita semua dipanggil menjadi saksi, menyatakan siapa Yesus itu secara pribadi, secara personal. Bagaimana kita mengalami, kita dipanggil bukan untuk menceritakan kata orang, bukan untuk menceritakan yang dibayang-bayangkan, tetapi kita mau menceritakan siapa dia yang telah menuntun saya. Itulah kemudian menurut saya bagi kita yang perlu senantiasa kita perdalam, pertegas, pertajam dalam hati kita masing-masing. Saya kira begitu Maria dan Sobat Komsos yang terkasih, satu pendekatan yang sederhana, yang sangat simpel. Tentu akan ada banyak hal yang bisa dikatakan, yang bisa Sobat Komsos gali sendiri, tapi inilah satu pesan yang sangat sederhana dan sangat bermanfaat untuk kita hidupi. Terima kasih. Ya. Baik Pastor, Sobat Komsos yang terkasih, terima kasih banyak. Usai sudah perbincangan kita mengenai sabda Tuhan, khususnya pada Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Untuk mengakhiri edisi kali ini, maka kita akhiri dengan doa penutup sekaligus berkat dari Pastor kita. Sobat Komsos, mari kita tutup acara kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami Yesus, Putra Allah yang hidup. Dia senantiasa membantu, menolong, dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga pengajaran sabda yang kami bagikan pada kesempatan ini semakin membawa kami pada keyakinan akan iman yang kami bicarakan, refleksikan ini. Dan semoga semua Sobat Komsos di mana saja berada juga memperoleh buah-buah iman yang menggembirakan hati mereka. Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih banyak karena sudah hadir bersama dengan kami. Jangan bosan-bosannya lagi untuk membantu kami dalam berbincang-bincang mengenai sabda Tuhan. Baik Sobat Komsos yang terkasih, usai sudah edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.